Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, viewers Edu People semua di channel Guru. Semoga baik-baik saja. Video kali ini sesuai dengan judul videonya, kita akan membuat kuis dan setting penilaian untuk laman Schoology. Sebagaimana kita ketahui bahwa video ini dibuat pada momen saat dimana kita harus hashtag di rumah aja karena pandemi virus corona atau COVID-19. So, sekali lagi hari ini kita akan buat setting penilaian atau setting nilai untuk kuis. Kemudian kita juga akan membuatkan video tutorial bagaimana cara membuat kuis atau penilaian dari laman Schoology. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Guru. Dan seperti biasa, kita mulai. Oke, silakan login dulu ke laman Schoology-nya. Kemudian kita masuk ke course, tempat di mana Edu People semua akan membuat kuis. Ya, kalau saya di sini coba contohkan saja di kelas IPS kelas 9. Dan sebelum kita membuat kuis, kita harus setting penilaiannya dulu atau yang disebut dengan grade setup. Edu People semua bisa ngeklik grade setup di sebelah sini. Kemudian nanti muncul di seperti ini. Grade setup itu apa? Grade setup itu adalah setting penilaian untuk seluruh sistem penilaian kita. Jadi nanti di gradebook atau penilaian dari soal, nilai anak-anak atau peserta didik kita itu bisa terlihat di sini. Yang pertama kategoris, ini Edu People semua harus add. Misalnya kategori name-nya banyak, misalnya kategori name-nya bisa tugas. Total poin di sini ininya drop lowest aja 0 saja. Kemudian bisa add lagi, misalnya kan banyak ya kriteria penilaian itu. Kalau penilaian keterampilan ada project, ada praktek dan lain sebagainya. Misalnya ini penilaiannya project, kemudian create, kemudian misalnya kita add lagi kategori yang lain yang hari ini kita akan buatkan. Misalnya di pekan depan itu kita akan melakukan ujian online misalnya. Kalau di sekolah saya akan ada agenda USP namanya, ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Ininya total poin, kemudian create. Nah, sudah ada beberapa di sini kriteria penilaian. Nanti ini disesuaikan saja dengan kriteria penilaian atau sistem penilaian Edu People semua. Itu. Kemudian diedit di sini. Ini adalah grading period. Ini adalah periode penilaian yang dilakukan. Misalnya saya di sini telah membuat, misalnya di sini PJJ, saya buat baru PJJ kelas 9 2020. Ini adalah sebuah rentang penilaian gitu ya. Startnya misalnya kemarin dari awal Maret sampai akhir April. Oke, saya taruh di sini aja 30. Kita klik save. Nah, di sini sudah muncul. Oke, jadi tadi telah kita buat kategori penilaian. Ini akan kita buat hari ini adalah USP. Kemudian misalnya kita buat kategori penilaian yang lain, tryout USP misalnya. Total points, create. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ke bawah ini tidak perlu ada yang dirubah.
kita save change. Oke, kemudian satu lagi deh, kita tambahkan add rubrik. Ini untuk rubrik penilaian. Kita add rubrik titelnya misalnya karena nanti saya akan buat soal esai. Di sini saya tulis nom esai. Di sini misalnya saya tulis esai kemudian angka 1. Kriteria penilaiannya di sini ada 4, 3, 2, 1. Jadi skor paling maksimal adalah 4, skor paling minimal adalah 1. Kalau mau ditambahkan, klik tambahkan yang ini. Angkanya dirubah, misalnya klik seperti ini, 5 untuk misalnya saya kasih perfect misalnya. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau mau 5 grade-nya, total poinnya 5. Tapi kalau mau 4 kayak tadi juga bisa. Ini tinggal dihapus saja. Begitu. Jadi tinggal 4, 3, 2, 1, kemudian ini untuk nambah kriteria dan lain-lain, create saja. Saya tinggal di create. Oke. Kemudian sudah selesai ini untuk settingnya, kemudian di save change lagi. Saya ulangi, jadi tadi kita telah buat kategori penilaian, kemudian ini kalau mau di checklist, ini adalah total skornya ya. Ini tidak perlu di checklist saya rasa. Kemudian tadi sudah di-add bagaimana kita membuat kriteria penilaian project, tryout USP, tugas, dan USP. Kemudian ini untuk grading period atau periode penilaian yang dilakukan. Kemudian selesai di save change. Nah, yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah baru menuju ke membuat kuisnya. Kita buat kuisnya, kita buka course-nya. Misalnya yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat soal USP atau ujian satuan pendidikan. Ini adalah bentuk ujian akhir ya. Nama istilahnya sekarang digantikan namanya menjadi USP. Kita buat folder, misalnya di sini. USP kelas 9. Ini warna foldernya boleh terserah disesuaikan saja. Ini deskripsinya boleh tidak diisi, kemudian ini tanggalnya ya, tanggal berapa USP-nya akan dilaksanakan. Misalnya saya akan laksanakan di hari Rabu depan. Ini end date itu, ini tidak perlu diisi, juga tidak apa-apa. Kemudian ini pilih unpublish dulu, atau nanti publish on start date. Jadi unpublish itu tidak kita publish dulu, agar anak-anak tidak bisa lihat dari sekarang begitu kita buat soalnya. Kalau publish on start date, ini nanti si soalnya akan terpublish pada saat tanggal ini dibuat. Tanggal date-nya, tanggal hari H pelaksanaannya. Ini saya unpublish saja dulu, kemudian create. Oke, kemudian yang ini ya, kita masuk ke foldernya. Kita add test quiz. Add test atau quiz, nama kuisnya misalnya USP IPS kelas 9. Hari H pelaksanaannya ini tadi hari Rabu ya. Oh ini 100, nah ini kategori. Ketika di kategorinya nanti akan muncul beberapa kategori yang telah kita buat sebelumnya di grade setup tadi. Ada project, tryout USP, tugas, atau USP. Nah, kali ini kan kita akan buat soal USP, makanya kategorinya kita pilih USP. Periodenya, periode penilaiannya masuk ke PJJ kelas 9 2020. Ini sebetulnya ada checklistan juga di sini.
Kalau ini kita mau buat penilaian kuis ini menjadi midterm atau final. Midterm itu PTS ya, final itu PAS. Ini bisa di checklist. Tidak pun tidak apa-apa. Jadi tergantung. Nanti kalau misalnya ada kuis dan kuis tersebut EduPeople semua mau ambil sebagai nilai PTS atau PAS, ini tinggal di checklist saja. Ininya biarkan saja, ini numerik, kemudian ya sudah, tinggal di create. Oke, kemudian seperti ini tampilannya, cara membuat kuisnya. Di sini ada form question, setting, preview, result, dan comments. Oh iya, kekurangannya di Schoology ini tidak ada yang versi bahasa Indonesianya ya. Tapi tidak apa-apa, mudah kita pelajari kok. Jadi cara menambahkan pertanyaannya adalah add question. Sebetulnya saya juga sudah menyiapkan bank soal di sini. Ini tipe soal yang coba akan saya masukkan. Yang pertama adalah di sini ada matematika dengan equation-nya ya, dengan format matematika yang tambah-tambahan para kuadrat, perperan dan lain sebagainya, itu equation ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, kita harus buat gambar di stimulus soal. Kemudian yang ketiga kita buat tabel. Soal keempat, bagaimana kalau opsinya yang gambar? Dan yang nomor 5, kita masukkan soal esai. Caranya, kita masih pakai video kali ini masih pakai cara yang manual, di mana EduPeople semua harus mengetikkan atau mengcopy satu persatu setiap soal. Seperti itu. Saran saya, seperti biasa, siapkan bank soalnya di kolom Word-nya ya, seperti ini. Nah, seperti ini, kita add question, pilih multiple choice untuk pilihan ganda, dan sort atau answer essay question untuk esai. Misalnya, saya pilih multiple choice, kemudian masuk ke laman tampilannya seperti ini. Kita di sini bisa mengetikkan soalnya. Saya coba kopikan di sini. Tuh, sepertinya jadi ya, yang perperan ini tidak terrekam, tidak bisa di copy paste, sehingga ini bisa dihapus saja. Nomor soal juga bisa dihapus. Nah, sehingga yang perperannya kita masuk ke sini. Simbol yang ini, insert content, equation. Saya coba perbesar. Nah, di sini baru ada equation-nya. Jadi cara formulanya ya. Misalnya kalau perperan nanti tinggal dicari saja sih. Perperannya ada di sebelah mana. Nah, sebelah sini. X per Y, ini kita klik, masukkan angka 2/2 misalnya. Insert. Nah, baru ini masuk. Jadi sebuah gambar bentuknya ya. 1/2 ditambah 2/2 sama dengan seperti itu kira-kira caranya. Oke. Itu caranya. Jadi EduPeople semua kalau misalnya mau menambahkan simbol dan lain-lain masuk ke yang ini, insert content, tinggal dipilih. Mau masukin gambar, masukin link, masukin simbol, lama-lama masukin formula equation yang biasanya guru-guru matematika perlukan untuk ini. Itu kemudian opsi jawabannya ini 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan saja opsi jawabannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kondisinya bagaimana ketika opsinya harus sampai 5, tapi di sini yang disediakan ada sampai 4. Tinggal di sini add more choice 1, di add akan bertambah jadi tambah 5. Itu caranya. Kemudian simpan kunci jawaban. Di sini ada 2 ya. Jawabannya adalah 2. Yang ini berarti
kunci jawabannya di checklist yang ini. Oke. Kemudian ini untuk random choice. Kalau opsi jawabannya mau di random, ini time question, ini pertanyaan ada timernya setiap pertanyaan. Saya pikir tidak perlu di checklist di sini. Ini adalah opsi poinnya. Berapa poin untuk soal nomor ini? Misalnya poinnya 1. Ya. Kemudian sudah selesai sampai sini. Create question. Dan proses untuk satu soal telah selesai. Tambahkan soal, add question, multiple choice lagi. Kemudian masukkan soalnya, copy, pastekan di sini, ininya dihapus. Kemudian bagaimana memasukkan gambar? Gambarnya dimasukkan lewat simbol yang ini, insert content, image. Lalu attach file, dan cari lokasi di mana gambar ini berada. Nah ini, kemudian open. Tunggu sampai uploadannya selesai, kemudian dia akan terupload. Gambarnya kita klik enter, kemudian lanjutkan proses pertanyaannya di sini. Kopikan, pastekan di sini. Ini boleh dihapus, kemudian opsi jawabannya pilih tambahkan opsi jawabannya 1, 2, 3, 4, kemudian add di sini ada 5, kemudian poin penilaiannya misalnya 1. Ini saya coba tidak di checklist dulu jawaban yang sebenarnya, kita create question. Dan nanti di sini akan diberitahukan bagaimana bahwa kita belum selesai bikin soal karena kita harus memasukkan kunci jawaban. Jadi psikologinya memastikan bahwa kita memasukkan kunci jawaban. Kita masukkan kunci jawaban, create question. Oke, seperti itu, baru 2 soal, kita add question lagi, multiple choice, kemudian kita masukkan soal nomor 3, bagaimana kalau ada tabel, tinggal kita ketikkan saja, misalnya ini soal nomor 3 ya, ini nomornya boleh dihapus, tabel itu ada di sini. Nah, ini ada tabel. Lihat berapa kolom di situ, ada 2, masukkan nomor. Sebentar. Masukkan nomor dan nama negara. Di sini untuk ada poin tambahan di sini bisa kita tambahkan insert row, kayaknya insert row nih ke bawah. Nah, gitu. 2, 3, 4, 5. Nomor, nama negara 1, Indonesia, 2, 3, 4, 5. Amerika, outs. Amerika, Vietnam,
Oke, selesai buat tabel, kemudian masukkan pertanyaan, lengkapi pertanyaannya seperti yang ada di bank soalnya. Kemudian masukkan opsi jawabannya. 1 dan 2. Tiga dan 5. Masukkan kunci jawabannya di checklist, masukkan poin penilaian, dan create question. Itu soal untuk nomor 3. Kita masukkan lagi soal nomor 4, multiple choice. Kita kopikan soalnya. Kemudian kita masukkan gambarnya misalnya. Nah, untuk memasukkan gambar di opsi, pilih yang sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada tanda seperti pensil kecil, tinggal diklik. Masuk ke kolom seperti ini, masuk lagi insert content, image. Attach file, cari gambar Garudanya ya. Saya pilih yang ini dulu karena gambar Garuda ini bentuknya bukan PNG atau JPEG yang tidak bisa diterima oleh psikologinya. Nah, bentuknya seperti ini bisa diperkecil, save change. Kemudian ini let's say saya hapus opsinya, misalnya saya 2 saja. Nah, seperti ini. Oke, sama tinggal satu lagi. Sama ada pensil di sini, kemudian insert content, image media, attach file, lalu cari logonya, logo opsinya. Kemudian tunggu upload selesai. Boleh diklik untuk dikecilkan atau dibesarkan gambarnya, save change. Selesai. Misalnya let's say saya ganti ya, lambang Kota Bandung. Oke, masukkan kunci jawaban. Jangan lupa masukkan gradingnya kalau mau skornya berapa setiap soal, dan create questions. You cannot have a blank choice. Oh, dia bilang, psikologinya bilang bahwa kita tidak bisa ngasih opsi jawaban yang kosong. Jadi ini harus di remove ya. Opsinya tinggal 2, baru create question. Oke, sudah saatnya 1, 2, 3, 4 add question. Kita masukkan soal terakhir, yaitu soal esai. Nah, di soal esai ini kita masukkan, ini adalah soalnya, kita kopikan. Ini tidak perlu pakai nomor. EduPeople semua bisa isi di sini. Ini kalau mau di bold, misalnya virus coronanya mau di bold dan lain sebagainya. Prosesnya ini sama saja seperti yang ada di Word ya. Mau gedein soalnya ini yang ini misalnya seperti itu. Tinggal di blok saja, digedein hurufnya bisa. Dan ini karakter limit, berapa karakter, berapa huruf untuk jawabannya. Ini tidak perlu checklist. Tidak perlu di checklist. Kemudian let's say ini poinnya misalnya saya kasih poin 10 dan mau pakai rubrik. Nah, rubriknya yang tadi
Ini sudah ada rubrik esai misalnya. Ini tidak perlu di show, tidak perlu di checklist. Jadi ini nanti pakai rubrik esai di mana ada 4 penilaian yang 1, 2, 3, 4 itu. Nah kalau 4 poinnya gimana kalau kita kasih dia poin 4 berarti dia akan dapat poin 10 di sini. Begitu. Kemudian create questions. Dan selesai sampai sini, ini soalnya sudah selesai dibuat. Berarti kemudian kita tinggal ngeklik setting sebelah sini. Nah, setting ini adalah sebuah pengelolaan penilaiannya ya. Kita mau setting, misalnya di sini ada kolom instruksi. Kita let's say saya kerjakan soal berikut bla 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 ya, gitu. Misalnya dengan baik, dengan teliti, jumlah soalnya bisa disebutin, jumlah waktunya bisa disebutin dan sebagainya. Kemudian submissionnya ini nanti enable, diganti jadi enable ya. Time limitnya ini kalau kita mau ngasih timer kita yes, berapa menit jangka waktu pengerjaannya, misalnya 30 menit. A time limit ini adalah berapa kali percobaan anak akan boleh mengerjakan. Ini ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Biasanya kalau ada trouble, misalnya ada anak yang sudah masuk ke kuis tapi ternyata internet dan lain-lain karena kesalahan teknis dia keluar. Kalau time limitnya ditulis 1, berarti dia tidak bisa masuk lagi. Biasanya saya kasih kesempatan di sini 2 kali. Di sini ada opsi grade mana yang akan diambil. Misalnya kita ambil yang ya last score. Gitu. Ini kalau mau diambil adalah nilai yang terakhir, ini kalau mau diambil adalah nilai yang tertinggi dari 2 kali percobaan ini. Seperti itu. Kalau ini nilainya rata-rata. Begitu. Kalau saya biasanya kalau ada anak yang mengerjakan karena dia trouble, karena keluar kemudian nggak bisa masuk lagi, kita ambil nilai yang last score. Seperti itu. Ya. Kemudian randomized order kita pilih no saja. Paging using page break ini kita bisa pilih kalau ini using page break ini seluruh soal berada dalam 1 halaman. Kalau yang ini dalam 1 halaman psikologi itu memunculkan 1 soal. Ini kita pilih using page break dulu. Ini boleh nggak diganti, ini resumable yes, view submission yes, head volume values. Jadi ini nanti kalau mau anak tidak tahu nilainya berapa, ini boleh di checklist. Save change. Kita save. Dan selesai. Ini untuk preview, untuk kita melihat bagaimana. Nah, untuk melihat bagaimana tampilan soalnya yang akan muncul di anak nanti. Ini tanggal pelaksanaan, ini instruksi, ini berapa kali attempt, keterangannya dan lain sebagainya. Ini start new attempt itu untuk start memulai kuisnya. Ini bentuk soalnya seperti ini. Anak nanti tinggal memilih. Ini yang tadi ada soal dengan ada gambarnya, yang ini soal dengan ada tabelnya, yang ini soal ketika opsi jawabannya yang ada gambarnya. Yang ini yang esai, anak harus mengetikkan jawaban di sini. Kemudian ini ada waktunya, timernya, timer pengerjaan. Seperti itu, selesai. Result itu untuk, ini live saja, result itu untuk mengetahui hasil jawaban atau nilai dari anak-anak. Ya,
Seperti ini ada nama anak-anaknya. Anak-anak kelas 9 saya. Semuanya nilainya masih 0. Per 14 ini adalah total poin. Total poinnya, karena tadi saya memasukkan PG-nya setiap soal itu 1 poin, kemudian esainya 10 poin. Nanti akan dikonversi sendiri oleh sistemnya. Kalau misalnya dia nilainya benar semua, ada 14 poin, berarti nanti di sini nilainya akan jadi 100. Seperti itu, EduPeople, bagaimana cara membuat soal dan mengelola, menggrading, setup quiz. Ini nanti kalau ada anak yang komen, bertanya sesuatu di sini, beneran bisa kita jawab juga. Seperti itu, dan USP kelas 9 atau ujian Satuan Pendidikan kelas 9 telah selesai dibuat. Ketika di hari H nanti, EduPeople semua tinggal masuk ke course-nya, dan tinggal klik yang ini, kemudian edit. Sebentar, bukan di sini, ternyata back. I'm sorry. Ternyata masuknya ke sini, IPS kelas 9. Nah, yang ini, ketika hari H anak harus mengerjakan, ini diklik, kemudian di publish. Dan anak-anak sudah bisa mengakses soal ini. Oke, dan dipublish. Sudah selesai. Seperti itu. Untuk informasi tambahan di bagaimana tadi cara kita men-setting grade setup, di sini ada gradebook. Bagaimana kita melihat nilai anak-anak secara keseluruhan, ini ada di gradebook. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bisa pilih ini all members, kemudian kita pilih ini grading periodnya PJJ, misalnya seperti yang dipilih tadi. All materialsnya, ini kategorinya. Kita mau lihat nilai apa sih dari nilai anak-anak tersebut. Kalau kita misalnya mau ngelihat nilai USP saja, kita klik USP saja di sini. Nah, seperti itu. Nilainya masih kosong karena memang anak-anak belum mengerjakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada kuis yang telah kita buat dan anak-anak sudah mengerjakan, namun belum kita kategorikan ke dalam kategori penilaian? Nah, Bapak Ibu atau EduPeople semua bisa masuk ke kuisnya. Masuk ke kuisnya, kemudian pilih ini, misalnya ini saya mau masukkan, mau ganti kategori, ini tinggal kita klik, kita edit. Kemudian nah yang ini kategorinya kita rubah. Ini karena ini adalah nilai TO, saya rubah menjadi tryout USP, periodenya yang ini, kemudian save change. Saya rubah juga yang ini, saya edit juga. Dirubah kategorinya menjadi tryout USP juga, ini juga dirubah. Save change lagi. Dan kita lihat gradebooknya, apakah dari dua nilai TO ini sudah bisa muncul di gradebooknya. Nah, seperti ini sudah muncul nilai-nilai anak-anaknya. Ini latihan USP tadi yang 1, ini latihan USP 2.
Ini USP-nya belum ada nilainya. Ini kalau kita mau lihat nilai USP-nya saja, TO USP, tinggal kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Sehingga nilainya yang muncul, yang bisa dilihat hanya yang tadi, berdasarkan kriteria tryout USP. Yang ini adalah nilai rata-rata, ini juga nilai rata-rata. Sebetulnya ini tidak dilihat juga tidak apa-apa. Seperti itu. Tambahan informasinya, kalau kita mau ngelihat satu anak, kita klik yang ini. Nih ini satu anak, misalnya Karina. Ini poin penilaiannya, projectnya masih tidak ada karena kita belum ngasih tugas project dan kita belum nilai. Ini TO USP-nya ada nilainya. Nah yang ini seperti itu. Ini seperti rapot anak per anak seperti itu ya. Kemudian kita lihat ini daftar nama anak-anak. Sudah ada kelas A, kelasnya ya, 9A, 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 9B, 9C. Ke bawahnya lagi, ini anak-anaknya seperti ini, ke bawahnya lagi. Nah, yang ke bawahnya lagi tidak ada kelasnya, karena ini ada anak-anak yang belum merubah username-nya. Seperti itu. Bagaimana cara merubah username agar anak-anak bisa terkelaskan seperti ini? Itu ada di video saya sebelumnya, nanti saya akan taruh linknya sebelah sini, sebelah pojok kanan atas, sehingga bisa diakses seperti apa. Oke, itu saja Bapak Ibu Guru atau Edu People semua yang akan men-setting quiz untuk anak didiknya. Semoga bermanfaat videonya. Tadi saya recap, kita sudah buat video bagaimana men-setup penilaian, kemudian bagaimana membuat quiz atau soal dari macam-macam tipe seperti ini, kemudian diakhiri dengan bagaimana cara soal tersebut kita publish ke siswa. Bagaimana siswa bisa mengakses soal? Tentu saja kita kasih akses kodenya, kode kursusnya, kemudian kita suruh siswa untuk masuk ke kuis yang sudah kita buatkan. Itu saja Edu People semua, terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Gura-giru guru pamit. Tetaplah berbagi, karena berbagi itu nggak perlu nunggu sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.